Selamat petang saudara, Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Petang hari ini Sabtu 24 Agustus 2024 bertepatan dengan HUT TVRI ke-62. Hari ini Klik Indonesia Petang tampil berbeda dan istimewa karena kami hadir dengan busana tradisional dan tentunya dengan tamu yang istimewa juga. Sudah hadir bersama saya di sini seorang penyiar senior TVRI yang tentunya juga sudah tidak asing lagi bagi Anda di rumah, Gina Sonia. Selamat sore Teh Gina. Selamat sore Oki. Terima kasih sudah hadir kembali di TVRI ya. Saya yang terima kasih diundang kembali ke TVRI, selalu menyenangkan. Selalu menyenangkan. Gimana Teh perasaannya kembali lagi ke meja siaran hari ini? Kembali ke meja siaran itu sesuatu yang selalu ngangenin. Kangen banget. Yang paling dikangenin dari meja siaran apa tuh? Apa ya? Merasa berinteraksi dengan pemirsa di seluruh Indonesia, kemudian juga bisa menyampaikan berbagai informasi-informasi tentunya, dan kekeluargaan yang ada di dalamnya. Baik, terakhir siaran boleh tahu kapan di TVRI? Kapan ya? Sebelum pandemi deh, kayaknya 2017 gitu terakhir. Oke. Hari ini 1 jam ke depan sudah siap dengan menyampaikan informasi di Klik Indonesia Petang? Siap dong. Baik. Kali ini Klik Indonesia Petang bersama saya, Oki Satrial. Dan saya Gina Sonia. Kami awali Klik Indonesia Petang dengan laporan utama. KPU RI memastikan draft terkait rancangan peraturan KPU atau PKPU tentang pencalonan kepala daerah pada Pilkada 2024 merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi. Israel melancarkan serangan ke kamp pengungsi Palestina di Jabalia Utara, jalur Gaza, menewaskan 37 warga Palestina termasuk wanita dan anak-anak. KPU RI memastikan draft terkait rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pencalonan kepala daerah dalam Pilkada 2024 merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi. Komisioner KPU RI Idam Holik menyatakan dasar pembuatan draft PKPU tersebut adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU 22/2024 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PUU 22/2024. Putusan MK nomor 60/PUU 22/2024 mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dari 20% menjadi 7,5% perolehan suara pada pemilihan legislatif sebelumnya. Sementara putusan MK nomor 70/PUU 22/2024 menetapkan bahwa syarat usia calon kepala daerah diambil pada saat penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum. Komisioner KPU RI Idam Holik menjelaskan putusan MK nomor 60 menjadi rujukan dalam penyusunan draft PKPU terkait ambang batas pencalonan kepala daerah diatur dalam pasal 11 ayat 1. Terdapat 4 klasifikasi besaran suara sah yang ditetapkan MK, yaitu 10%, 8,5%, 7,5%, dan 6,5%. Sementara putusan MK nomor 70 juga menjadi rujukan dalam menyusun draft terkait usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon dalam pasal 15 dalam rancangan PKPU perubahan PKPU nomor 8 tahun 2024. Sebelumnya KPU RI memastikan pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada Pilkada 2024 akan berpedoman kepada peraturan KPU atau PKPU yang telah dilengkapi dengan ketentuan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Komisi Pemilihan Umum mulai menggelar rapat untuk membahas peraturan KPU, PKPU tentang pencalonan kepala daerah di Pilkada mulai hari ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan Nesya Rizvenia dari Gedung KPU Jakarta. Nesya, apa informasi terkini dari rapat KPU yang membahas PKPU tentang Pilkada?
Iya, selamat petang Oki dan juga saudara. Berat sekali untuk malam ini hingga hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, Komisi Pemilihan Umum bersama dengan DPR ini menggelar kursi nyering untuk membahas secara lebih mendalam terkait dengan peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah di Pilkada serentak 2024. Pembahasan inilah yang kemudian nanti juga akan dilanjutkan dalam rapat dengar pendapat dan juga rapat konsultasi antara DPR, Komisi 2 DPR bersama dengan penyelenggara pemilu seperti KPU dan juga Bawaslu pada hari Senin nanti 26 Agustus di DPR Senayan, Jakarta. Kalau dari pantauan kami, Oki dan juga saudara, adapun rapat kursi nyering ini tidak digelar di kantor KPU, melainkan di lokasi lain. Sehingga dalam pantauan kami ini kantor KPU sepi dari aktivitas dan juga situasinya landai. Kalau terkait dengan pengamanan, Oki dan juga saudara, ini masih disiagakan, namun jumlah pengamanan ini dalam jumlah yang minimal. Selain itu, Oki, yang dibahas dalam rapat selama 3 hari mulai malam ini sampai dengan hari Senin adalah terkait dengan menyiapkan draft perubahan PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah di berbagai tingkatan, mulai dari pencalonan gubernur, wakil gubernur, kemudian juga bupati, wakil bupati, dan juga wali kota hingga wakil wali kota. Draft PKPU nomor 8 ini akan dibahas dengan merujuk kepada putusan MK nomor 60 dan 70 tentang syarat pencalonan kepala daerah. Dua putusan ini berkaitan dengan penurunan ambang batas pencalonan dan juga syarat usia dari calon kepala daerah. Selain itu, malam ini juga akan dibahas beberapa hal lainnya, diantaranya terkait dengan rancangan PKPU tentang perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya. Kemudian juga soal nanti peraturan soal kampanye dan juga dana kampanye. Melalui rapat pada malam hari ini, Oki dan juga saudara, dan juga Senin besok akan diadakan rapat dengar pendapat di DPR. Ini KPU ingin menjawab kekhawatiran dari masyarakat soal PKPU terkait dengan pencalonan Pilkada 2024 yang dikhawatirkan telat terbit karena sudah mepet pada waktu pendaftaran calon pilkada atau calon pasangan calon nanti akan maju di pilkada. Karena kita tahu pendaftaran pilkada ini akan dimulai pada tanggal 27 dan juga selesai pada tanggal 29 Agustus 2024 besok. Situasi ini mirip dengan situasi ketika MK secara tiba-tiba mengubah syarat minimum dari usia capres-cawapres pada tahun 2023 lalu. Namun memang dapat dipastikan bahwa yang akan menjadi dasar pada pilkada 2024 ini adalah putusan MK yang terbaru yang nanti akan dibahas dalam rapat dengar pendapat dan juga rapat konsultasi antara DPR dan juga penyelenggara pemilu seperti KPU dan juga Bawaslu pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 di DPR Senayan, Jakarta. Oki. Baik, terima kasih Nesya Rizvenia melaporkan dari Gedung KPU Jakarta. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia meminta Dewan Perwakilan Rakyat segera mengambil langkah untuk menyesuaikan Undang-Undang Pilkada pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Anggota Bawaslu RI Puadi menyatakan jika putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan perubahan atau penyesuaian, maka organ pembuat undang-undang yakni DPR RI harus segera mengambil langkah-langkah untuk menyesuaikan undang-undang tersebut agar sesuai dengan putusan MK. Selain itu, secara kelembagaan, Bawaslu juga telah meminta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menaati dan segera melaksanakan putusan MK untuk diatur lebih lanjut melalui peraturan KPU atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan pilkada. Khususnya yang berkenaan dengan tata cara dan prosedur pencalonan dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU 22/2024 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PUU 22/2024. Bawaslu juga akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU nomor 8 tahun 2024 di DPR. Anggota Bawaslu RI Puadi juga menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga semua pihak termasuk lembaga negara wajib menghormati dan melaksanakan putusan MK. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan menyambangi kantor DPP PDI Perjuangan hari ini. Anies mengaku ada pembahasan soal pilkada dalam pertemuan kali ini.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui adanya pembahasan soal Pilkada Jakarta 2024 saat menyambangi kantor DPD PDI Perjuangan di Jakarta pada Sabtu 24 Agustus 2024. Selain Pilkada, Anies Baswedan juga menyebut pertemuannya dengan Ketua DPD PDIP Adi Wijaya dan elit PDIP lainnya untuk membahas masa depan Jakarta. Namun Anies mengatakan terkait keputusan pengusungan terhadap dirinya di Pilkada Jakarta 2024 merupakan wewenang dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Hal-hal yang menyangkut Pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta, suasana yang aman, teduh, damai. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan pertemuannya dengan DPD PDI Perjuangan juga membahas keberpihakan dengan rakyat kecil. Selain itu, Anies Baswedan juga mengapresiasi sikap PDI Perjuangan yang menolak adanya revisi Undang-Undang Pilkada tidak berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan dilakukan oleh Balik DPR. Kopi punya klien. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab terkait pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait mau menurut atau tidak jika diusung oleh PDIP. Anies menilai pernyataan Megawati berkaitan dengan amanat konstitusi. Kopi punya klien. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespons pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terkait peluang dirinya diusung oleh PDI Perjuangan maju Pilkada Jakarta 2024. Anies Baswedan mengatakan yang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri merujuk kepada amanat konstitusi. Anies Baswedan juga menekankan bahwa pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan dijadikan rujukan bersama. Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sempat heran dengan adanya sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Satgas Hitam yang mendorong mantan Gubernur DKI Jakarta itu Anies Baswedan didukung PDI Perjuangan. Ketua Umum PDI Perjuangan menilai tidak semudah itu untuk mendapat dukungan dari PDI Perjuangan. Partai Kebangkitan Bangsa menggelar muktamar pada 24 hingga 25 Agustus 2024 di Nusa Dua Bali untuk menentukan ketua umum periode selanjutnya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menko Polhukam Hadi Cahyanto dijadwalkan hadir pada pembukaan muktamar PKB tersebut. Partai Kebangkitan Bangsa akan menggelar muktamar ke-6 untuk menentukan ketua umum pada periode 2024-2029. Muktamar dilakukan selama 2 hari yakni Sabtu 24 Agustus dan Minggu 25 Agustus 2024 di Bali Nusa Dua Convention Center Bali. Sekretaris Treting Komite Muktamar PKB, Saiful Huda menyatakan, muktamar akan dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Muktamar tersebut digelar salah satunya untuk menentukan ketua umum PKB periode selanjutnya. Saya kira beliau mengutus Pak Wakil Presiden dan Menkumham, Menko Polhukam, saya kira cukup mewakili perhelatan muktamar di Bali. Terima kasih. Sebelumnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar menilai muktamar PKB merupakan proses yang sah untuk menentukan ketua umum periode selanjutnya. Karena itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memastikan akan menghormati apapun putusan pada Muktamar 2024.
Setelah kemarin dibuka oleh Presiden Joko Widodo, hari ini Partai Amanat Nasional kembali menggelar Kongres ke-6 di Hotel Kempinski, Jakarta. Salah satu agenda Kongres adalah menetapkan Ketua Umum DPP PAN periode 2024 hingga 2029. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Gilang Dejan. Gilang, apa perkembangan terkini dari Kongres ke-6 PAN hari ini? Ya, selamat petang Oki dan juga saudara. Memang kalau kita melihat situasi terkini menjelang penutupan Kongres Partai Amanat Nasional ke-6 yang digelar di Hotel Kempinski Jakarta ini, memang sejak sore hari tadi ini para kader Partai Amanat Nasional ini sudah berbondong-bondong memasuki Grand Ballroom, tempat di mana venue penutupan Kongres PAN ke-6 ini digelar. Dan tadi juga berdasarkan pantauan kami, pejabat tinggi dari Partai Amanat Nasional seperti Zulkifli Hasan hingga Edi Suparno ini sudah tiba terlebih dahulu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat tadi. Oke, dan juga saudara, untuk Kongres Partai Amanat Nasional ke-6 ini digelar selama 2 hari, mulai kemarin 23 Agustus 2024 hingga hari ini 24 Agustus 2024. Dan ada tema yang diambil dalam kongres kali ini dengan tema Indonesia Terdepan, di mana tema besar ini mencerminkan bahwa Partai Amanat Nasional siap menyokong pembangunan Indonesia. Maksud kami siap menyokong pembangunan dari ibu kota negara di Kalimantan Timur sebagai kota masa depan bagi Indonesia. Dan berdasarkan pantauan kami juga ada sejumlah agenda yang dijalankan dalam Kongres PAN ke-6 kali ini, di mana salah satunya adalah dibahas dalam Kongres PAN ke-6 ini, yakni pemilihan Ketua Umum Partai Amanat Nasional periode 2024-2029. Dan dalam pemilihan Ketua Partai Amanat Nasional ini, memang Zulkifli Hasan kemarin sempat ditetapkan kembali menjadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional periode 2024-2029. Selain pemilihan Ketua Umum, juga ada rapat pleno yang juga dibahas dalam Kongres kali ini. Sementara itu, Oki dan juga saudara, untuk kepengurusan sendiri, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Zulkifli Hasan yang tadi sempat memberikan keterangan bahwa nantinya untuk kepengurusan sendiri dirinya akan mengkaji terlebih dahulu terkait dengan kepengurusan Partai Amanat Nasional periode 2024-2029. Dalam kongres kali ini memang berdasarkan pantauan kami sudah banyak sekali tokoh yang hadir di Kongres PAN ke-6 ini. Salah satunya adalah Presiden Joko Widodo yang hadir dalam Kongres PAN ke-6 pada hari kemarin, kemudian juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, dan juga sejumlah kabinet kerja Indonesia Maju yang sejak kemarin sudah mulai berdatangan pada Kongres PAN ke-6 ini. Hingga saat ini juga kami masih terus nantikan, karena kalau sesuai jadwal untuk Kongres PAN ke-6 ini akan ditutup sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, dan kami masih terus menunggu nanti bagaimana jalannya Kongres PAN yang dengan agenda penutupan pada malam hari ini. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio Oki. Baik, terima kasih Gilang Dejan melaporkan dari Hotel Kempinski, Jakarta. Selamat petang. Pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Kami segera kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selama 62 tahun berkiprah, TVRI telah berkembang menjadi stasiun televisi yang mampu menghadirkan berbagai tayangan berkualitas, menghibur dan mendidik, sehingga turut berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-62 TVRI melalui tema TVRI Berkarya Merawat Bangsa. Semoga semakin kreatif, terpercaya, serta berperan penting menjadi media pemersatu bangsa sebagai modal utama mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam presisi. Anda kembali bergabung di Klik Indonesia Petang TVRI. Pemirsa, tepat pada tanggal 24 Agustus 2024, Stasiun Televisi Republik Indonesia berulang tahun yang ke-62. Perayaan ulang tahun TVRI kali ini bertema Berkarya Merawat Bangsa. Tema tersebut mencerminkan komitmen TVRI sebagai lembaga penyiaran publik dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, khususnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, sebagai wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Sejak pertama kali mengudara pada pembukaan Asian Games yang digelar di Jakarta pada 62 tahun silam, Televisi Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik pertama serta menjadi pengerat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, bahkan hingga ke wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pada kunjungan kerja ke wilayah perbatasan, tepatnya Nunukan dan Sebatik, yang dilakukan oleh jajaran LPP TVRI pada beberapa hari yang lalu, Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno berkomitmen untuk menjadikan TVRI sebagai aktor utama dalam penyebaran informasi kepada publik. TVRI juga diharapkan mampu menjadi penyeimbang dalam menjaga stabilitas serta persatuan bangsa di tengah keberagaman suku dan budaya yang ada di perbatasan. TVRI harus menjadi agen konektivitas antar wilayah, khususnya di Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Pihaknya juga akan melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan sarana dan prasarana pada setiap transmisi agar dapat meluaskan jangkauan dari siaran TVRI hingga ke seluruh penjuru wilayah perbatasan. Ya, ulang tahun TVRI yang ke-62 ini memang harus disikapi sebagai komitmen kita untuk terus bekerja keras, ya. Komitmen kita untuk terus memberi makna persatuan kepada seluruh masyarakat dan juga tanggung jawab untuk memberikan siaran sampai seluruh wilayah NKRI. Jadi memang itu tidak mudah dan kita berharap TVRI akan menjadi garda terdepan untuk persatuan nasional. Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno berharap TVRI mampu berperan baik dalam memberikan informasi terkait program dan kegiatan pemerintah serta menjadi corong informasi bagi seluruh masyarakat yang ada di perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut. Ahmad Albar dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, TVRI melaporkan. Konser 62 tahun TVRI bertajuk Harmoni Sang Legenda menampilkan Indonesian Philharmonic Orchestra yang dikomandoi musisi papan atas Ahmad Dhani. Dan berikut wawancara reporter Gilang Rejan dan juru kamera Huda Priyambada bersama musisi senior Ahmad Dhani dari Balai Sarbini, Jakarta. Dalam hitungan jam, konser 62 tahun TVRI akan segera dimulai. Konser bertajuk Harmoni Sang Legenda itu akan menampilkan sejumlah musisi papan atas. Salah satunya adalah Dewa 19. Nah, saat ini kami akan mengintip sedikit bagaimana persiapan terkait dengan konser 62 tahun TVRI yang akan digelar malam hari nanti. Nah, kita akan mencoba berbincang dengan salah satu musisi legendaris tanah air, the one and only Mas Ahmad Dhani. Yes. Selamat sore, Mas. Sore.
Izin Mas, bagaimana persiapannya terkait dengan konser nanti malam dan adakah bocoran terkait dengan berapa setlist yang akan dibawakan oleh Dewa 19 dan apa saja nanti penampilan spesial dari Dewa 19 dan musisi lain? Dewa 19 kali ini akan membawa orkestra, yaitu orkestra yang saya komandoi ya, Indonesian Philharmonic Orchestra bersama 52 orang pemainnya, semua lengkap. Dan juga ada bintang tamu Vina Panduwinata, terus ada Hadi Asmara, ada Mulan Jamila, ada Dilaki. Pokoknya lagu-lagu yang kita mainkan lagu-lagu yang oke. Terakhir konser di TVRI sudah sangat lama sekali Mas, dan ini menjadi bagian dari nostalgia dari Dewa 19 bersama TVRI atau seperti apa? Lupa saya, 10 tahun yang lalu kali ya, TVRI main sampai kami lupa. Kira-kira 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu lupa. Kenangan nggak ketika konser bersama TVRI Mas? Kalau TVRI saya justru malah banyak, ini waktu di zaman SMA dulu di TVRI Surabaya. Ya, karena jarang masuk TV, TVRI Surabaya senang banget. Mas, ini TVRI sudah mengudara 62 tahun. Bagaimana Mas Dhani melihat perjalanan dari TVRI? Ya, TVRI harus terus berinovasi, harus terus bersaing dengan TV swasta. Ya, TVRI harus menjadi tulang punggung bangsa ini. TVRI harus menjadi media utama membangun karakter nasional building bangsa ini. Harapannya TVRI semoga di pemerintahan baru ini semakin banyak variasi dan semakin banyak inovasi. Terima kasih Mas Dhani, semoga sukses konsernya Mas. Nah, itulah perbincangan kami bersama dengan Mas Ahmad Dhani menjelang konser malam hari nanti. Dan jangan lewatkan konser 62 tahun TVRI dengan tajuk Harmoni Sang Legenda hanya di TVRI. Gilang Dejan, Huda Priyambada dari Balai Sarbini melaporkan. Pemirsa, intensitas hujan yang cukup tinggi di wilayah Sulawesi Tengah menyebabkan sejumlah wilayah terendam banjir. Banjir terjadi di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, dan di Kabupaten Parigi, Mautong. Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah terendam banjir. 3 desa yang terendam banjir Kamis malam adalah Kabupaten Donggala di Desa Lalombi, Kecamatan Banawa Selatan. Banjir diakibatkan air sungai meluap dan merendam pemukiman warga serta akses jembatan antara Dusun 2 dan Dusun 4 juga terputus. Sementara itu di Kabupaten Parigi Motong banjir terjadi di Desa Balinggi Jati, Kecamatan Balinggi dan Desa Toboli Barat, Kecamatan Parigi Utara. Di Desa Balinggi Jati sedikitnya 80 kakak terdampak banjir dan tanggul sungai rusak akibat luapan air. Sementara di Desa Toboli Barat hujan deras mengakibatkan air membawa material tanah, batuan kerikil, pohon tumbang, serta beberapa ruas jalan longsor sehingga menyebabkan terhambat akses jalan. Pihak BPBD setempat telah turun ke lokasi banjir dan membantu warga yang terdampak. Masyarakat juga diminta untuk lebih waspada, terutama yang tinggal di area bantaran sungai jika hujan dengan intensitas tinggi masih akan terjadi. Pipit Nawansari, Hendra, TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Kesulitan mendapatkan air bersih terus dirasakan sebagian warga Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Warga mengalami kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih sejak 4 bulan terakhir. Panasnya terik matahari tidak dirasakan oleh warga desa Kembang, Kecamatan Banjarjo, Blora, Jawa Tengah yang rela menunggu sumber air bersih. Pasalnya warga harus menunggu sumber air bersih di dalam sumur selama 1 jam untuk mengisi penuh 1 jerigen. Sutarjo, salah satu warga yang antri air bersih, mengaku dalam 1 hari memerlukan 40 jerigen berisi air bersih untuk keperluan sehari-hari. Selain untuk keperluan mandi dan memasak, air bersih juga untuk kebutuhan minum hewan. Ia mengaku jika di dalam desa terdapat pam simas, namun kondisi air terasa asin. Akibatnya warga terpaksa mengambil air bersih di sumur yang berjarak 500 meter dari pemukiman warga, namun posisinya di tengah pematang sawah. Sumur tersebut tidak pernah sepi antrian lantaran satu-satunya sumur yang airnya tidak terasa asin, meskipun sumber airnya harus menunggu 1 jam untuk memenuhi 1 jerigen. Warga mengalami kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih sejak 4 bulan terakhir.
Sumurnya gimana Pak kondisi Pak? Ya ini di Kembang bagian sebelah selatan Kembang. Tepatnya istilah itu sumur wates. Tapi kering kok sumurnya? Kering Pak. Kurang lebihnya itu 1 jam dapat 2 pikul Pak. 4 jerigen Pak ya? 4 jerigen ya. Sutarjo bersama warga lainnya berharap ada perhatian dari pemerintah untuk sering membantu dropping air bersih di tempatnya. Ironisnya pernah ada bantuan tangki air bersih namun tidak merata untuk keperluan warga. Dari Blora, Supriyanto, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Beralih ke Nusa Tenggara Barat. 33.964 jiwa di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat terdampak krisis air bersih. Kekeringan diperkirakan akan terus terjadi sampai puncak kemarau. Tercatat 33.964 jiwa di 9 kecamatan 18 desa di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat terdampak krisis air bersih. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sumbawa, Rusdianto mengatakan kondisi tersebut sudah mulai dialami masyarakat sejak bulan April dan puncaknya pada Agustus 2024 ini. Rusdianto menyebut total kebutuhan air sebanyak 1.086.848 liter dalam kurun waktu 1 bulan. Kekeringan diperkirakan akan terus terjadi sampai puncak kemarau. Krisis air bersih ini terjadi di semua zona wilayah Kabupaten Sumbawa Barat seperti zona timur, barat, tengah maupun utara. Sebagian besar wilayah yang terdampak krisis air bersih ini adalah bagian utara yaitu desa dan dusun pesisir seperti Labuhan Ujung, Labuhan Ala, Nanggatalo, Kukin, Aibari, Limu, Labusawo, Tanjung Bila, Labuhan Terata, dan lainnya. Saat ini BPBD Sumbawa sudah banyak menerima permintaan dari kepala desa untuk penyaluran air bersih. Pendistribusian air bersih saat ini sifatnya sporadis sesuai dengan surat permintaan air bersih dari desa. BPBD membutuhkan waktu yang cukup panjang karena tidak ada anggaran yang tersedia di BPBD. Bank Indonesia memperkirakan transaksi keuangan digital akan tumbuh eksponensial dan mencapai 10,5 miliar transaksi di tahun 2030 atau naik 14 kali lipat. Generasi Y dan Z menjadi pendorong utama peningkatan ini. Kerasnya akan hilang. Mungkin saat ini Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Rian Rizaldi, mengatakan Bank Indonesia memprediksi transaksi keuangan digital bakal terus meningkat. Ia mengatakan yang menggerakkan pertumbuhan transaksi keuangan digital tersebut adalah lonjakan transaksi digital akibat pergeseran struktur demografis dengan dominasi generasi Y, Z, dan Alpha, serta prospek ekonomi yang membaik. Rian Rizaldi mengatakan generasi Y, Z, dan Alpha akan lebih dominan melakukan preferensi pembayaran secara digital, sehingga mendorong peningkatan transaksi keuangan digital. Rian menyoroti kesiapan infrastruktur bakal melejitnya transaksi keuangan digital. Ia menilai tidak bisa hanya mengandalkan layanan BI Plus yang saat ini berjalan untuk mewadahi transaksi digital ke depan. Untuk itu ia mendorong adanya peningkatan infrastruktur digital agar kenaikan 14 kali lipat transaksi itu bisa dihandle dengan baik. Langkah kedua adalah sinergi semua pihak. Rian mengungkapkan layanan BI Fast memang banyak dinikmati oleh masyarakat. Nilai pembayaran digital Indonesia mencapai 59.410,73 triliun rupiah atau 3 kali lipat nilai produk domestik bruto atau PDB 2023 dan tumbuh 116,6% dibandingkan dengan tahun 2019. Sementara pada Juli 2024, transaksi QRIS terus tumbuh pesat 207,55% dengan jumlah pengguna mencapai 51,43 juta dan jumlah merchant 33,21 juta. Bank Indonesia membuka peluang menyesuaikan tarif layanan transfer real time atau BI Fast yang saat ini ditetapkan sebesar Rp2.500 per transaksi. Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Rian Rizaldi, memastikan penyesuaian tersebut tidak akan dilakukan BI dalam waktu dekat. kerasnya akan hilang. Mungkin
Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Rian Rizaldi menjelaskan, sejak dirilis pertama kali transfer uang dengan tarif Rp2.500 menggunakan BI Fast mendapatkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Ia menyatakan untuk penyesuaian tarif BI Fast masih akan terus dipantau karena fokus Bank Indonesia adalah membangun sinergitas. Ia menekankan masalah penyesuaian harga sangat bergantung pada banyak hal, di antaranya kondisi ekonomi yang melingkupi bahkan variabel makro. Saat ini fokus jangka pendek BI meningkatkan sinergi yang baik antara infrastruktur yang disediakan bank sentral tersebut dengan industri jasa keuangan utamanya sektor perbankan. Sejumlah informasi penting lainnya akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama Klik Indonesia Petang TVRI. Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia menyampaikan rasa syukur. Di usianya yang ke-62 tahun, TVRI terus berkarya merawat bangsa. TVRI bukan hanya sekedar media penyiaran, melainkan juga penjaga nilai-nilai budaya dan pemersatu bangsa. LPP TVRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa selama 62 tahun. Berkomitmen untuk menyampaikan informasi yang mendidik dan menginspirasi. Kami terus berupaya untuk menyajikan konten yang bermanfaat untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Di era digital ini, Lembaga Penyiaran Publik TVRI terus berinovasi untuk tetap relevan dan menjadi sumber informasi terpercaya. Kami bertekad untuk terus berkarya merawat budaya dan mengedukasi bangsa melalui berbagai program yang ditayangkan. LPP TVRI akan selalu menjaga integritas dalam setiap tayangan, memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional melalui penyiaran yang berkualitas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan transparansi. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, LPP TVRI yakin bisa melewati berbagai tantangan dan hambatan untuk kemajuan bangsa. Selamat hari ulang tahun yang ke-62 LPP TVRI. Mari berkarya merawat bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selama lebih dari 6 dekade, TVRI telah menjadi jendela informasi dan budaya bagi masyarakat Indonesia, memberikan kontribusi besar dalam menyatukan dan mengedukasi bangsa. Ada upaya yang tulus untuk merawat nilai-nilai kebangsaan, memperkuat persatuan, dan memajukan Indonesia. Kita jadikan semangat 62 tahun ini sebagai pencapaian baru dan kontribusi yang lebih besar bagi negeri ini. Kita perkuat komitmen untuk menyajikan program-program berkualitas yang mencerdaskan dan menginspirasi bangsa. Di tengah dinamika zaman dan perkembangan teknologi, TVRI terus beradaptasi dan berinovasi. Kami berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik bagi pemirsa setia di seluruh penjuru negeri. TVRI akan terus berusaha dan berinovasi agar tetap menjadi yang terdepan dalam dunia penyiaran. Bersama kita wujudkan cita-cita besar untuk Indonesia yang lebih maju, berdaulat, dan sejahtera. 62 tahun TVRI berkarya merawat bangsa, mengingatkan akan tanggung jawab dan peran penting yang diemban TVRI dalam setiap program, setiap berita, dan setiap konten yang kami sajikan. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada kami. Mari terus berkarya, merawat bangsa, dan mengukir sejarah bersama. Selamat ulang tahun TVRI. 62 tahun TVRI berkarya merawat bangsa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TVRI merupakan stasiun televisi pertama di Indonesia yang berdiri di tahun 62 hingga kini. Komitmen TVRI untuk menjalankan tugas sebagai lembaga penyiaran publik terus dilakukan dengan baik sampai ke pelosok negeri. Saya, Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-62 kepada TVRI. Semoga TVRI menjadi lembaga penyiaran kelas dunia yang memotivasi dan memberdayakan melalui program informasi pendidikan, hiburan yang menguatkan persatuan, serta keberagaman untuk meningkatkan martabat bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ulang tahunnya yang ke-62, kami Dewa 19 dan beberapa musisi di negeri ini bersama Indonesian Philharmonic Orchestra, terimalah persembahan kami, konser 62 tahun TVRI, Harmoni Sang Legenda. Menemani kemeriahan ulang tahun ke-62 TVRI, Tano Aura dan Indra Prasta kedatangan bintang tamu muda dan berbakat. Tasya Boslama ditemani perform musik dan ngobrol seru. Hanya di Playback, berkarya merawat bangsa. Sabtu 24 Agustus 2024, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, kami kembali di Klik Indonesia Petang TVRI. Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Saudara, Israel melancarkan serangan ke kamp pengungsi Palestina di Jabalia, jalur Gaza Utara, menewaskan sejumlah warga Palestina dan melukai beberapa korban lainnya. Serangan Israel di Gaza semalam menewaskan sedikitnya 37 warga Palestina, termasuk wanita dan anak-anak. Aksi penembakan yang dilancarkan militer Israel di kamp pengungsi Palestina di Jabalia, Gaza Utara menewaskan sejumlah warga Palestina. Petugas medis Palestina mengungkapkan serangan Israel juga melukai beberapa warga Palestina. Kementerian Kesehatan Palestina dan warga mengungkapkan para korban adalah warga sipil Palestina yang lari menyelamatkan diri dari Jabalia setelah ada perintah dari tentara Israel untuk meninggalkan daerah tersebut. Sumber-sumber medis menyebutkan serangan Israel semalam hingga dini hari tadi di Gaza telah menewaskan sedikitnya 37 warga Palestina, sebagian besar di wilayah Gaza Selatan dan Gaza Tengah. Sebagian korban tewas adalah wanita dan anak-anak. Sedikitnya 32 korban tewas telah dibawa ke rumah sakit Nasser di Khan Yunis, Gaza Selatan. Israel telah membunuh lebih dari 40.000 warga Palestina di Gaza, 16.456 diantaranya adalah anak-anak. Kementerian Kesehatan Gaza pada Kamis lalu mengumumkan tonggak sejarah yang suram itu. Angka yang kemungkinan besar tidak dihitung karena sebagian besar dari 10.000 warga Palestina yang hilang diyakini terkubur di bawah tumpukan reruntuhan. Aksi dukungan dan solidaritas bagi warga Palestina di jalur Gaza digelar di beberapa negara. Ribuan pengunjuk rasa mendesak agar aksi genosida oleh Israel di Gaza segera dihentikan. Meskipun diguyur hujan lebat dan dilanda banjir, ribuan warga Yaman, sebagian besar pendukung Houthi, berkumpul di ibu kota Yaman, Sanaa, untuk menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Palestina dan Yaman serta meneriakkan slogan-slogan yang menentang Amerika Serikat dan Israel. Warga Yaman telah menggelar unjuk rasa sejak dimulainya serangan Israel ke Gaza untuk menyampaikan kepada warga Palestina di Gaza bahwa mereka tidak sendirian menghadapi aksi serangan oleh Zionis Israel.
Warga Yaman ikut berjuang melawan Israel. Sementara itu di ibu kota Yordania, Amman, warga menyuruh pemerintah untuk bertindak lebih lanjut guna menghentikan aksi genosida oleh Israel di Gaza. Pengunjuk rasa membawa spanduk bergambar bendera Palestina dan Yordania serta meneriakkan slogan-slogan mendukung warga Palestina. Pengunjuk rasa mendesak pemerintah Yordania bertindak lebih tegas terhadap Israel untuk menghentikan banjir darah Palestina. Yordania yang terletak di jantung konflik Arab-Israel menampung sekitar 2,4 juta pengungsi Palestina, jumlah pengungsi terbesar di antara negara-negara tetangga Palestina. Rentetan roket terlihat terbang dari Lebanon menuju Israel Utara. Kantor pers pejuang Lebanon Hizbullah menyatakan kelompok itu telah menembakkan roket dan artileri ke berbagai posisi militer Israel sepanjang hari. Rentetan roket dari Lebanon Selatan yang terbang menuju Israel Utara tertangkap kamera pengawas atau CCTV, sementara sirine berbunyi di kota-kota Israel Utara untuk memperingatkan penduduk akan serangan tersebut. Tentara Israel menyatakan lebih dari 40 proyektil diidentifikasi melintas dari Lebanon dengan beberapa proyektil berhasil dicegat. Kantor pers pejuang Lebanon Hizbullah menyatakan kelompok itu telah menembakkan roket dan artileri ke berbagai posisi militer Israel sepanjang hari. Sumber keamanan menyebut serangan udara Israel di Lebanon Selatan pada hari Jumat kemarin menewaskan sedikitnya 8 pejuang dan 1 anak-anak. Militer Israel telah melakukan baku tembak dengan pejuang Hizbullah di perbatasan selatan Lebanon bersamaan dengan perang Gaza. Konflik bersenjata antara Israel dan pejuang Lebanon Hizbullah memanas di tengah kekhawatiran bahwa perang regional skala penuh dapat meletus. Houthi Yaman menyerang kapal berbendera Yunani yang terkait Israel di Laut Merah, mengakibatkan kapal tersebut terbakar. Houthi menyerang kapal-kapal terkait Israel sebagai bentuk solidaritas dengan Palestina dalam perang melawan Israel di Gaza. Allahu Akbar. Operasi Perdagangan Maritim Inggris UKMTO menyatakan 3 kebakaran terlihat di atas kapal tanker minyak berbendera Yunani di Laut Merah pada Jumat waktu setempat, sehari setelah kapal tersebut dievakuasi oleh awaknya setelah diserang oleh militer Houthi Yaman. Sumber-sumber termasuk perusahaan keamanan maritim dan operasi perdagangan maritim Inggris menyebutkan kebakaran kapal tanker itu dilaporkan pada tanggal 23 Agustus. Kelompok Houthi yang menguasai wilayah terpadat di Yaman menyatakan pada Kamis lalu bahwa mereka telah menyerang kapal tanker minyak Sunion terkait Israel di Laut Merah. Houthi menyerang kapal-kapal terkait Israel sebagai bentuk solidaritas dengan Palestina dalam perang melawan Israel di Gaza. Pada hari Jumat, UKMTO mengatakan mereka telah menerima laporan tentang 3 kebakaran yang terlihat di kapal tersebut yang tampaknya sedang hanyut. Pada hari yang sama, kelompok Houthi mengunggah video di media sosial yang menunjukkan mereka membakar kapal tanker tersebut. Aksi penikaman massal menewaskan sedikitnya 3 orang dan melukai sejumlah korban lainnya di Solingen, Jerman. Polisi menggelar operasi besar-besaran untuk memburu tersangka pelaku penikaman. Aksi penikaman massal terjadi di gelaran festival di kota Solingen, Jerman bagian barat, mengakibatkan korban tewas dan luka-luka. Surat kabar Bild melaporkan, seorang pria menikam orang-orang secara acak di festival tersebut pada Jumat malam sekitar pukul 21.45 waktu setempat. Sedikitnya 3 orang dilaporkan tewas dan banyak yang terluka. Para saksi mengatakan pelaku masih bebas. Polisi mengatakan serangan itu terjadi di festival perayaan ulang tahun kota yang ke-650. Pencarian besar-besaran sedang dilakukan pada Sabtu hari ini di kota Solingen. Solingen terletak di negara bagian Rhine-Westphalia Utara, wilayah terpadat di Jerman yang berbatasan dengan Belanda. Insiden penusukan dan penembakan yang berakibat fatal di Jerman relatif jarang terjadi. Calon Presiden Independen Amerika Serikat Robert F. Kennedy Jr. bergabung dengan kandidat calon Presiden Partai Republik Donald Trump dalam kampanye di Arizona, Amerika Serikat. He's a very low-key person, but he's highly respected
Calon Presiden Independen Amerika Serikat Robert F. Kennedy Jr. naik ke atas panggung dan bergabung dengan calon presiden dari Partai Republik Donald Trump dalam kampanye yang digelar di Greendale, Arizona, Amerika Serikat pada Jumat waktu setempat. Saat di atas panggung, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggambarkan Kennedy Jr. sebagai sosok yang sangat rendah hati namun tetap dihormati masyarakat. Dalam kampanyenya, mantan Presiden Amerika Serikat Trump berjanji akan membentuk komisi untuk menyelidiki upaya pembunuhan terhadap Presiden Amerika Serikat. Komisi tersebut akan ditugaskan untuk mengeluarkan dokumen-dokumen berkaitan dengan pembunuhan terhadap Presiden Amerika Serikat periode 1961 hingga 1963 John F. Kennedy pada tahun 1963 lalu. Presiden John F. Kennedy adalah paman dari Robert F. Kennedy Jr. Calon presiden dari Partai Republik Donald Trump juga menyatakan akan membentuk panel untuk menyelidiki meningkatnya masalah kesehatan kronis dan penyakit yang menyerang anak-anak. Kennedy Jr. meninggalkan kampanyenya pada Jumat pagi waktu setempat dan menyatakan resmi mendukung calon presiden Trump. Sejumlah pengamat menilai belum diketahui apakah dukungan Kennedy Jr. akan membantu elektabilitas Trump yang saat ini bersaing dengan calon presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris. Aroma kopi Arabica Bajawa dari Nusa Tenggara Timur selalu menggoda para penikmat kopi. Kopi Arabica Bajawa memiliki kualitas terbaik karena dihasilkan dari tanaman kopi organik tanpa campur tangan pemupukan berbahan kimia. Kopi Arabica Bajawa memiliki khas aroma alami karena tumbuh di daerah perbukitan yang ada di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, khususnya seputaran Kecamatan Bajawa, Kolewa, dan Cerebu. Tanaman kopi bisa bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah kopi dengan kualitas tinggi. Kopi Arabica Bajawa kebanyakan masih diolah secara tradisional oleh masyarakat, walau ada beberapa industri rumah tangga yang mulai melakukan pengolahan kopi secara modern dengan tidak menghilangkan aroma asli. Kopi Bajawa kini mulai dipasarkan ke sejumlah daerah di Indonesia, bahkan diekspor ke luar negeri. GM Unit Induk PLN Wilayah NTT, Ajrun Karim, menuturkan bahwa dirinya sangat tertarik dengan aroma khas dari kopi Arabica Bajawa, walaupun dirinya bukan pencinta kopi. Ia mengaku jika keharuman kopi Arabica Bajawa mampu menarik minat setiap orang yang mencicipinya. Yang pertama, baunya wangi, terus aromanya lumayan tajam, jadi kuat gitu. Bukan menyengat konotasinya negatif, aromanya kuat. Dan yang terakhir, tidak ada aroma yang nggak enak, jadi aromanya benar-benar wangi, bagus Pak. Aromanya bagus. Saya kebetulan hari ini tidak bisa minum, tapi insya Allah saya berusaha hari ini untuk ingin tahu rasanya seperti apa. Karena ini Arabica berarti aromanya agak masam ya Pak, kalau Robusta kan yang pahit. Pengembangan dan pemasaran kopi Arabica Bajawa juga menjadi salah satu unggulan pihak PLN yang bekerja sama dengan pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Ngada. Kerjasama ini untuk meningkatkan kesejahteraan hidup petani kopi. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT, melaporkan. Pemirsa, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perakiraan cuaca ini berlaku mulai esok hari di sejumlah kota besar di Indonesia.
Informasi cuaca tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Klik Indonesia Petang untuk hari ini. Namun sebelum kami akhiri, saya ingin kembali berbincang dengan Teh Gina Sonia. Tadi sejumlah informasi mancanegara yang kita sampaikan, Teh, apakah membuat memori-memori tentang dunia dalam berita kembali lagi? Ya, serasa di dunia dalam berita tadi. Okay. Tapi senang sekali bisa kembali ke sini. Terima kasih untuk teman-teman, untuk TVRI. Oke, 62 tahun TVRI saat ini ya. Mungkin sudah banyak umurnya begitu. Apa harapan dari seorang Gina Sonia terhadap lembaga ini yang sudah menaungi Teh Gina berapa tahun dulu sih, Teh? 30 tahun lebih kali ya. Sejak mahasiswa. Waduh, saya sudah jadi penyiar. Sudah besar di sini ya. Oke, apa harapan dan mungkin wish-nya buat TVRI? Harapannya tentunya untuk teman-teman TVRI di semua lini, semoga tetap semangat ya untuk meraih sukses, dan juga tentunya semoga semakin sejahtera. Dan untuk TVRI sebagai media pemersatu bangsa, mudah-mudahan dalam penyajian beragam informasi itu tetap relevan dengan perkembangan terkini, dan juga terus inovasi dalam menyajikan berbagai produk-produknya. Baik, program-programnya berimbang juga ya. Oke, baik. Ada mungkin rencana untuk kembali lagi bersiaran, Gina? Duh, nggak tahu deh. Nggak tahu, kita lihat ke depannya ya. Baik, akhirnya saya Oki Satrial. Dan saya Gina Sonia, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah menyaksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Selamat malam dan sampai jumpa.